Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkan nama saya Esep Herdiana, guru di SMAN 10 Garut. Saya sekarang ini sebagai guru ekonomi akuntansi akan membahas mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Menurut sejarah akuntansi, akuntansi sebagai disiplin ilmu akuntansi pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli matematika bangsa Italia yang bernama Lucas Paciolo pada tahun 1494. Dalam bukunya yang berjudul Sum de Arithmetica Geometrica Proportion et Proportionalita dengan subjudul De Tractus de Computis et Scriptorio. Selanjutnya, bagian tersebut diterbitkan terdiri dengan judul Le School Prefix de Mercants. Sistem pembukuan yang diperkenalkan oleh Lucas Paciolo tersebut menggunakan sistem pembukuan berpasangan atau double entry system yang terus berkembang dan dikenal sekarang sebagai akuntansi. Selanjutnya, bagian B, pengertian dan manfaat akuntansi. 1. Pengertian akuntansi. American Accounting Association menyatakan akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi dalam sebuah perusahaan, sehingga dimungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas bagi para pemakai informasi tersebut. Yang kedua, manfaat akuntansi. A. Memberikan informasi keuangan untuk pihak manajemen. B. Menjadi alat pengendali keuangan. C. Menjadi bahan evaluasi perusahaan. D. Memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal. Bagian C. Pemakai informasi akuntansi dibagi dua, yaitu pemakai internal dan eksternal. Pemakai internal yaitu mereka yang mengelola organisasi perusahaan seperti para manajer, pimpinan perusahaan, dan pembuat keputusan lainnya yang ada di perusahaan. Pihak intern ini berkepentingan dengan informasi akuntansi untuk membuat perencanaan usaha, mengukur dan mengevaluasi keberhasilan, menetapkan target sasaran baru yang harus dicapai, dan untuk menentukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan untuk pengendalian kegiatan perusahaan. Pemakai ekstern yaitu pihak-pihak di luar perusahaan, meliputi pemilik perusahaan atau pemilik modal. Mereka perlu mengetahui posisi keuangan perusahaan dan prospek perusahaan di masa datang untuk menentukan keputusan apakah tetap mempertahankan kepemilikan modalnya di perusahaan tersebut atau menjual kepemilikannya dan menanamkan modalnya itu di perusahaan lain. Selanjutnya, calon pemilik perusahaan atau calon pemilik modal. Mereka perlu mengetahui posisi keuangan perusahaan dan prospek perusahaan di masa datang untuk menentukan keputusan apakah akan menanamkan modalnya di perusahaan tersebut atau menanamkan modalnya di perusahaan lain. Yang ketiganya itu pihak kreditur atau bank. Mereka ingin mengetahui perkembangan perusahaan setelah diberi pinjaman untuk menilai kemampuan perusahaan dalam pengambilan atau melunasi pinjaman. Untuk memutuskan apakah perlu diberi pinjaman yang baru atau menarik pinjaman yang telah diberikan. Sedangkan untuk calon kreditur,
Informasi keuangan diperlukan untuk menilai resiko yang mungkin terjadi bila perusahaan tersebut diberi pinjaman. Yang selanjutnya, badan-badan pemerintah memerlukan informasi berkaitan dengan besarnya pajak yang harus disetorkan ke perusahaan tersebut. Selanjutnya, para karyawan dan serikat pekerja. Mereka membutuhkan informasi keuangan untuk mengetahui stabilitas dan profitabilitas perusahaan karena akan berhubungan dengan kelangsungan dan kesejahteraan para karyawan. Yang selanjutnya adalah pelanggan dan masyarakat. Itulah pembahasan kali ini, sehingga kita tutup atau kita bertutup bersama dengan baca bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.